Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azani wa azzakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita insya Allah akan mulai belajar kitab Al-Usulus Sittah, 6 pedoman pokok di dalam akidah. Pertemuan yang pertama, ya, di dalam kitabnya tadi, kitab Usulus Sittah itu adalah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Penulis membuka kitabnya dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau melanjutkan min a'jabil ujabi wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awami fauqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min azkiya'il alami wa uqala'i bani Adam illa aqallal qalili. Yang artinya, ya, bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis melanjutkan, termasuk di antara hal yang paling mengherankan dan di antara tanda kekuasaan Allah yang Maha Penguasa, yang Maha mengalahkan segala sesuatu, adalah 6 landasan yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang gamblang bagi orang awam, masyarakat umum, lebih dari yang diperkirakan oleh orang-orang yang bisa mengira. Tetapi kemudian setelah itu kebanyakan orang yang cerdas, orang yang pintar, berakal dari kalangan Bani Adam jatuh dalam kesalahan kecuali sedikit dari mereka. Ya, ini termasuk hal yang sangat mengherankan, ya. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah, bahwa sesuatu yang sangat jelas bagi orang awam, tetapi ternyata orang yang dianggap pintar, cerdas, malah banyak jatuh dalam kesalahan. Jadi 6 pedoman atau usulus sittah, 6 pedoman pokok di dalam akidah ini maksudnya apa? Bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita yaitu 6 hal, 6 pedoman yang sesungguhnya merupakan usul pokok dalam agama, perkara penting dalam agama yang Allah sangat jelas menjelaskannya, sangat jelas penjelasannya di dalam Al-Quran, dan juga sangat jelas penjelasannya di dalam hadis, sunnah Rasulullah SAW. Banyak dalilnya, ayat-ayat maupun hadis-hadis sangat banyak penjelasannya, tetapi kebalik kondisinya, ternyata banyak manusia yang terjatuh dalam kesalahan padanya. Ini yang dimaksud 6 pedoman itu yang dipilih, yang akan dijelaskan oleh penulis kepada kita. Ya, dan penulis membuka kitabnya dengan basmalah, ya, setelah kita jelaskan pada kitab terdahulu bahwa tujuan membuka kitab dengan basmalah adalah yang pertama mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kitab sucinya Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mencontoh Nabi Sulaiman, para nabi pada saat menulis surat juga memulai dengan basmalah, seperti dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada saat menulis kepada Ratu Saba, ya. Kemudian yang ketiga mencontoh sunnah Rasulullah SAW juga pada saat menulis surat kepada para raja-raja, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, min Muhammadin
Abdullah wa rasulihi ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius raja Romawi. Ya, juga membuka dengan bismillah. Maka para ulama, para penulis juga membuka kitabnya, membuka tulisannya, karya-karyanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian bahwa tadi 6 pokok ini merupakan 6 hal, 6 perkara yang sangat jelas sebenarnya dan banyak dalilnya, akan tetapi kondisi menunjukkan banyak kesalahan terjatuh di dalamnya. Ya, maka perlu kita ketahui sebab kesalahan. Kenapa seseorang itu terjatuh dalam kesalahan, itu ada 2 sebab. Yang pertama adalah al-jahl, ketidaktahuan atau kebodohan. Salah karena bodoh, tidak tahu. Yang kedua, salah karena i'rad, penolakan. Tahu kalau itu salah, tapi ngeyel, tetap bersikeras dan tetap melanjutkan kesalahannya. Dia menolak bahwa itu salah. Sebenarnya dia tahu, punya ilmu. Nah, ini sebab yang kedua. Ya, kita bahas satu persatu. Sebab yang pertama adalah kebodohan, ya. Orang jatuh dalam kesalahan karena kebodohan. Kebodohan itu ada 2 sebab atau 2 macam. Yang pertama adalah kebodohan karena kondisi. Kondisinya memang menuntut dia memang tidak tahu, bodoh. Ya, nanti bagaimana keadaannya akan diuji pada hari kiamat, apakah masuk neraka atau surga. Yang kedua, seseorang itu bodoh tidak tahu karena teledor. Sebenarnya lingkungannya mendukung, ada ilmu, ada penjelasan, tapi karena dia teledor, tidak mau mencari, sehingga dirinya itu bodoh. Ya, maka ini diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tapi karena teledor, tidak mau mencari, tidak mau menuntut ilmu, penjelasan yang sebenarnya ada di sekitarnya. Beda dengan kondisi. Kalau kondisi itu sekitarnya tidak ada ilmu sama sekali. Iya, yang pertama adalah kebodohan karena kondisi, ya. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dari sahabat Aswad bin Sari. Sesungguhnya Nabiullah SAW bersabda, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 jenis orang di hari kiamat nanti yang meninggal dalam kebodohan karena kondisi. Seseorang yang lahir dalam keadaan tuli, tidak mendengar apapun, ya, misalnya seseorang yang lahir dalam keadaan buta, tuli, sehingga tidak mendengar apapun, tidak bisa melihat apapun, mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, seseorang laki-laki yang lahir dalam keadaan gila, tidak berakal. Yang ketiga, seorang laki-laki yang pikun, misalnya datang para nabi, datang para rasul dalam kondisi sudah tua, pikun, tidak bisa memahami. Dan seorang laki-laki yang mati dalam masa fatrah. Fatrah itu masa kosong, vakum para nabi, yaitu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu selang waktu 600 tahun. Ya, misalnya orang-orang yang lahir dan meninggal dalam masa tersebut, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada penjelasan sama sekali. Maka orang tuli tersebut menyampaikan kepada Allah, ya Rabbku, telah datang Islam, tetapi aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Dan juga buta, tidak bisa melihat, misalnya. Kemudian adapun orang yang gila beralasan, wahai Robku, Islam datang, hanya tetapi anak-anak melempariku dengan kotoran unta karena dianggap orang gila. Kemudian yang ketiga, orang yang pikun, wahai Robku, telah datang Islam, hanya saja aku tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami karena tuanya. Adapun orang yang mati dalam masa kevakuman berkata, wahai Robku, para utusanmu tidak mendatangiku dan tidak mengambil janji orang-orang untuk taat kepadanya, ya, karena tidak ada rasul dan tidak ada penerusnya. Kemudian bagaimana kondisi mereka, orang-orang yang bodoh karena keadaan tersebut di akhirat?
maka Allah mengutus para malaikatnya untuk mengatakan, memerintahkan mereka, masuklah kalian semua ke dalam neraka. Diuji dengan perintah untuk masuk neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau mereka taat untuk memasuki api tersebut, maka api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka jadi surga, karena taat perintah Allah di akhirat. Maka ini menunjukkan kalau mereka pun di dunia dalam kondisi baik pun juga taat kepada perintah Allah. Tapi orang-orang yang saat diperintahkan Allah untuk masuk neraka tidak taat, maka mereka dihukum di neraka. Ya, ini orang-orang yang bodoh itu nanti keadaannya pada hari kiamat akan mendapatkan ujian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebodohan karena keteledoran. Ya, maka ini diancam tetap mendapatkan siksa, ya, karena sebenarnya lingkungannya sudah ada ilmu. Ya, misalnya zaman sekarang, ya, ada orang yang tidak tahu tauhid, ada orang yang tidak tahu bid'ah, tidak tahu sunnah. Dalam kondisi kan banyak, ya, dakwah televisi banyak, dakwah radio ada di mana-mana, buku banyak tersebar, majalah, ya, pamflet-pamflet, poster, atau mungkin lewat media sosial, HP, WA. Kemudian ada orang sekarang meninggal dalam keadaan tidak tahu itu tauhid, tidak tahu itu syirik. Syirik dianggap tauhid, bid'ah dianggap sunnah misalnya. Dalam kondisi emang dia bodoh. Tetapi sebenarnya ilmu itu ada. Tapi karena dia teledor, tidak mau melihat, tidak mau banyak meneliti, maka nanti pada hari kiamat pun orang-orang seperti itu akan diancam tetap masuk neraka walaupun dia bodoh. Tapi karena bodoh, karena teledor. Ya, dalilnya adalah dalam surat Al-Mulk ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang bodoh karena teledor tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalau seandainya kami dulu mau mendengar, mau memahami apa-apa ilmu yang ada di sekitar mereka, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya, ini menunjukkan mereka diancam masuk neraka sa'ir. Ya, yang kedua adalah salah karena menolak kesalahan, menolak kebenaran. Ini jelas, ya, akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya pada saat datang kepada mereka apa-apa yang mereka ketahui, tahu ini benar, tapi mereka mengingkari, kafir, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Seperti orang Yahudi, ya, pada zaman Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir yang penjelasan dalam kitab Taurat sangat gamblang. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, para pendeta-pendeta itu tahu terhadap Nabi Muhammad, kenal seperti kenal terhadap anak mereka, sangat kenal. Tetapi mereka menolak, mengingkari ajaran Rasulullah SAW, maka Allah mengancam mereka dengan siksanya. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kita terhadap kebenaran, selalu menerima kebenaran dan kebaikan, membimbing kita kepada jalan yang lurus dan menjauhkan kita terhadap kesalahan, menjauhkan kita terhadap segala macam kesalahan, baik karena kebodohan, ketidaktahuan ataupun penolakan. Ya, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.